halo. 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 Hai. Safira. Hai, silakan mau tanya apa? Oh ya, maaf ya, ini nggak bisa open kamera, cuma bisa open suara. Iya. Mau tanya, gimana cara menuliskan solusi atau inovasi kita di dalam esai itu yang jelas, runtut, dan pokoknya nampol gitu buat nanti reviewer. Sementara kan jumlah katanya dibatasi, soalnya biasanya kalau saya bikin esai itu saya jelasin latar belakang tuh banyak banget, Kak. Kayak misal masalahnya dari A, B, C semuanya tak jelasin, kayak gitu. Terima kasih, Kak Vita. Oke, aku langsung jawab aja kalau gitu ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi intinya gimana cara kita bikin esai atau gagasan itu tuh isinya tuh yang nampol. Itu satu dulu ya. Terus tadi pertanyaan kedua, karena biasanya kalau saya nulis latar belakang, biasanya itu tuh panjang banget, sedangkan katanya itu dibatasi. Nah, ini pertanyaan yang berbeda, jadi aku juga mau jawab satu-satu. Pertama, cara bikin esai yang nampol adalah kita semua tuh by data. Jadi ketika kamu angkat di rumusan masalah atau ada latar belakangnya, kalian ketika menjawab latar belakang tersebut diisi, itu tuh by data, jangan cuma pakai opini pribadi. Dan tadi aku udah sampaikan di presentasi, sertakan misalnya kutipan dari para ahli seperti di jurnal, seperti di website yang terpercaya, yang kredibel, dan lain sebagainya, dan jangan lupa dikutip berdasarkan standar pengutipan atau standar penulisan yang baik dan benar gitu. Dan untuk membuat berbobot juga, kalian harus riset dulu. Ada nggak sih permasalahan serupa seperti ini yang ada di negara lain, dan bagaimana negara lain tersebut mengatasinya, atau solusi apa yang sudah diterapkan dan itu berhasil. Dan kalian boleh setelah riset tersebut dan ternyata, oh ini nih match nih terkait permasalahan yang ada di Indonesia, dan solusinya juga kayaknya bisa diimplementasikan. Nah, kamu tuliskan di sana. Jadi, pendapat kamu tuh kuat, bukan cuma pendapat kayak bisa dibilang ya pendapat kosong gitu, tetapi pendapat yang berdasarkan riset dan scientific. Nah, itu yang bisa bikin karya tulis ilmiah untuk essay for competition kamu itu kuat. Nah, terus kedua, gimana sih cara kita, Kak, biar bikin latar belakang itu tuh nggak panjang atau nggak bertele-tele, karena biasanya jumlah kata itu dibatasi. Kalau aku kayak gini, teman-teman tahu nggak sih, pas aku bikin esai KTI buat Mapres itu, aku ada kali ya 40 kali nge-save ulang esai aku. Karena in preparation-nya, aku benar-benar tulis, pertama tuh nggak apa-apa kasaran dulu aja, asal kita ada outline-nya, poin-poin apa yang mau kita bahas, dan kita terus-menerus baca berulang-ulang. Kita sendiri kan yang paling tahu kita mau ngomongin apa, dan tujuan kita apa, jadi kita benar-benar pilih, kita benar-benar telaah, dan ketika jumlah katanya kita kelihatan banyak banget, ya kita sendiri yang bisa ringkas itu hingga menjadi padat dan jelas gitu. Dan aku benar-benar takes time untuk benar-benar bisa menghasilkan KTI-ku yang aku ngerasa puas banget, kayak this is the very best one gitu. Setelah ya aku benar-benar riset, dan setelah benar-benar aku baca berulang, setelah benar-benar aku pilah-pilah, setelah aku buang kata yang gak perlu. Biasanya yang kata-kata gak perlu tuh yang ada pengulangan atau bertele-tele atau tambahan-tambahan yang nggak dibutuhkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian esainya itu esai narasi atau esai deskriptif, justru penjelasan-penjelasan bertele-tele atau kata penyambung-penyambung tambahan yang bikin itu sinkron itu yang dibutuhkan, sehingga membuat narasinya itu tuh nyambung. Tetapi esai yang saintifik, itu tuh nggak perlu teman-teman, singkat, padat, jelas. Yang penting intinya ini nggak usah ditambahin, jadi seperti itu hal yang dapat dilakukan. Kayak gitu tuh nggak usah. Asal kalian tuh udah nyertakan data, fakta, dan penulis itu tahu intinya mau kemana gitu. Jadi padat, nggak usah banyak-banyak basa-basi kayak gitu lah istilahnya untuk di latar belakang. Dan sisanya nanti kamu juga bisa lihat esai aku, dan kamu juga boleh amatin kira-kira ini udah termasuk ringkasan yang padat belum sih. Kalau misalnya udah, kamu boleh kasih pendapat kamu, DM aku di Instagram, atau kalaupun belum, nanti kamu juga bisa DM, nanti aku bantu pandu ketika kamu kesulitan lagi dalam menulis esai. Terima kasih, semoga penjelasannya membantu. Aku kembalikan lagi kepada moderator. Kak, ada pertanyaan dari YouTube nih, salah satunya dari namanya ini nih, Kurnia Dwi. Izin bertanya, katanya Kak, sejauh beberapa kali saya membuat esai, saya selalu bermasalah sama plagiarisme gitu. Padahal saya nggak selalu ubah rasa dan lain-lainnya, perasaan. Nah, boleh nggak tips dan triksnya dari kakak untuk perihal plagiat kayak gini? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih dalam hal esai.
Aku sekedar kasih info teman-teman bahwa penilaian esai karya tulis ilmiah di Mapres Nasional itu tuh ketika terdeteksi plagiarisme lebih dari 40%, I forgot, lebih dari 50 apa 60 gitu, aku lupa. Ntar aku cek lagi deh, atau kalian bisa lihat juga di website Ristek Dikti. Kalau nggak salah sih 60. Ketika terdeteksi plagiarisme lebih dari 60%, itu tuh esainya udah dianggap dianggap plagiat gitu, dianggap gak valid, dianggap gak kredibel, dan esai kalian bisa jadi di blacklist. Karena ya plagiarisme adalah salah satu etika dalam penulisan esai yang benar-benar itu dilarang. Nah, jadi gimana sih caranya kita biar nggak kedeteksi plagiarisme? Yang tadi aku bilang, kata kuncinya adalah di daftar pustaka. Nah, jadi paling penting ketika setiap kalian comot informasi atau setiap kalian ambil informasi atau setiap kalian mengutip informasi dari jurnal, dari website, atau dari manapun, jangan lupa teman-teman sertakan sumbernya dari mana. Terus juga ketika udah tulis sumbernya itu diisi di penjelasan kalian, jangan lupa copy juga di daftar pustaka dan jelaskan di daftar pustaka kayak gitu. Itu satu. Jadi jangan sampai lupakan hal kecil dalam hal penyertaan tadi yang aku bilang attention to detail. Terus gimana cara kalian ngecek plagiarismenya atau enggak? Biasanya esai yang bagus adalah tingkat plagiarismenya itu di bawah 30%. Catat ya. Pas esai KTI aku di Mapres, kalau nggak salah itu tuh benar-benar pas banget 30%. Dan itu dari mana? Plagiarismenya itu bukan hal aku ngambil karya orang atau bukan segala macam, tapi ketika aku menyertakan data, atau aku menyertakan fakta, dan aku menyertakan kutipan kayak gitu. Dan cara ngeceknya ada aplikasinya, tapi aku lupa aplikasinya dari mana karena itu tuh dicekin sama IPB pada saat itu. Nanti insya Allah setelah seminar ini aku bantu cari tahu, aku bantu chat bagian Ditmawa di IPB, cara ngecek plagiarisme itu gimana, dan aku snapgramin di SG ku ya malam ini. Aku nggak tahu jam berapa, pokoknya kalian stay tune aja, dan kalian bisa cari tahu cara untuk ngecek plagiarismenya di situ. Ketika itu plagiarismenya tinggi, di atas 50%, hati-hati, itu bisa jadi pengurangan poin ketika kalian apply essay tersebut for competition. Jadi kurangin lagi sampai amannya itu di batas 30 poin. Sampai sini semoga terjawab pertanyaannya. Kayak misalkan gimana sih Kak kayak esai kita tuh bisa dilirik kayak gini, bisa dilirik gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana sih tipsnya agar esai kita itu sebagai esai pemula agar sukses gitu. Itu sih Kak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jelas kok kedengeran. Aku izin jawab ya. Intinya gimana sih cara bikin esai kita itu menarik? Pertama itu yang ngaruh itu banget di judul, teman-teman. Orang kan nggak mungkin, atau juri ya, juri misalnya ada 100 esai yang masuk untuk lomba pemilihan esai terbaik. Nggak mungkin dong juri baca semuanya dulu di awal, membaca semuanya dulu di awal untuk menentukan judul mana nih yang paling baik gitu. Maksudnya, sorry jadi nggak fokus, wait teman-teman. Jadi kalau menurut aku esai yang menarik itu kunci utamanya adalah di judul. Judul itu adalah rangkuman yang membuat esai kalian itu bombastis atau enggak. Dan untuk itu penulisan judul jangan cuma judul yang kurang informatif, tetapi judul yang sangat amat menggambarkan isi dari keseluruhan esai kamu. Biasanya ketika kamu meneliti tentang suatu subjek dan apa yang mau kamu teliti dan apa yang mau kamu hasilkan solusi, kalian rangkum judul tersebut di dalam esai. For example, esai karya tulis ilmiahku pada saat di Mapres, judulnya adalah Beasiswa 10.000, wujud kontribusi milenial dalam bidang pendidikan untuk mendukung Sustainable Development Goals poin keempat, yaitu Quality Education. Setahu aku, batasan judul paling baik adalah maksimal 15 kata. Dan untuk itu, maksimalkan 15 kata tersebut untuk merangkum isi keseluruhan esai kalian hingga ketika orang pertama kali baca, wah gila keren banget ketika orang pertama kali baca, wow informatif banget ketika orang pertama kali baca, wah menarik banget nih buat dibaca sampai akhir dan lain-lain kayak gitu. Dan kenapa esaiku kayak gitu? Pertama,
aku bukan ketika karya tulis ilmiah itu, aku bukan menceritakan tentang yayasanku, tetapi menceritakan ilmu apa yang aku pelajari di jurusanku, yaitu di jurusan komunikasi yang dapat aku implementasikan dalam wujud karya. Dan karya tersebut adalah beasiswa 10.000. Jadi pertama adalah implementasi, hal yang aku berikan output. Ilmu komunikasi, itu adalah jurusanku. Implementasi ilmu komunikasi dalam wujud beasiswa 10.000 untuk mendukung Sustainable Development Goals. Poin keempat yaitu quality education. Jadi poinnya adalah implementasi jurusanku dalam wujud karya yang aku buat, yaitu Yayasan Beasiswa 10.000, dan untuk mendukung apa? Mendukung Sustainable Development Goals. Poin keempat yaitu di quality education. Karena apa? Karena karya tulis ilmiah yang diminta adalah yang sejalan dengan jurusan kita, atau sejalan dengan hal apa yang kita pelajari di perkuliahan, dan dapat diimplementasikan dalam wujud karya, dan poin tersebut dapat membantu untuk menyukseskan salah satu poin di Sustainable Development Goals atau SDGs gitu. Jadi dari judul utamanya aja, juri itu bisa nangkep, oh berarti mau ngebahas tentang ini gitu, baru dia bisa lebih menarik untuk melihat di dalamnya. Dan kedua, itu kan pertama di judul, kedua di pendahuluan. Angkat rumusan masalah itu tuh yang penting. Angkat rumusan masalah itu tuh yang urgensinya tuh harus banget dibahas di Indonesia. Dan angkat juga rumusan masalah yang bikin orang tertarik untuk baca sampai akhir. Tadi aku udah jelasin di presentasi-presentasi sebelumnya. Terus ketiga adalah digambar yang tadi aku bilang ketika kita nulis esai. Jadi jangan cuma pure tulisan, tetapi juga disertakan gambar-gambar biar itu tuh lebih menarik dan juga lebih menyegarkan mata gitu loh, nggak bikin ngantuk atau nggak ngebosenin ketika bacanya. Dan yang keempat adalah kalau dalam hal esai, hal yang bikin menarik adalah pembahasan kita tuh harus berani unik, teman-teman. Aku tuh selalu punya prinsip gini di organisasi atau dimanapun, if we cannot be the best, at least be different. Jika kita nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Kenapa? Karena yang berbeda adalah yang diingat. Dan untuk itu beranilah untuk mengangkat suatu karya, suatu esai itu yang extraordinary atau yang unique. Find your uniqueness dan tuangkan tersebut dalam wujud karya atau opini atau tulisan tersebut. Agar apa? Agar kalian mudah dilirik. Karena ketika kalian mudah dilirik, kalian akan mudah diingat. Dan karena keunikan tersebut, bisa jadi keunikan tersebut yang membuat esai kalian tuh dibidik untuk jadi salah satu juara. Kayak gitu sih. Dan untuk penjelasan yang kurang jelas, nanti boleh banget chat aku di DM, nanti aku bakalan balas ketika ada waktu. Itu aja, terima kasih banyak.